lebih matang memahami ya hakikat yang dinamakan. Ini saya sudah ulang ya, ini kalau saya menjelaskan lagi, ini saya sudah ulang 2 kali ya, mengulangi 2 kali. Jadi lebih harus kita mampu merangkai ya. Ini apa sih yang dikatakan dengan ina ya, ina atau ana ya. Ini ina dan ana ya makomnya. Nah, apa sebenarnya yang dikatakan dengan kita bermarifat ya, melakukan bagaimana kita ya penghalalan ya dan mengenal Allah ya dalam kodrat itu sendiri ya. Allah juga telah mengingatkan kita dalam berbagai cara. Salah satu cara pengikatan Allah dengan bersilaturahminya kita kepada Allah, yaitu melalui asmanya kepada kita ya. Asmanya yang boleh mengakui dirinya adalah diriku, diriku adalah dirinya ya. Apabila dalam asma itu kita melihat, tapi kalau kita tidak merasa melihat dan menyebutkan asma yang artinya yang di salah satu itu ya, kepada keumatannya, maka dikatakan orang itu menzolimi diri kodrat asmanya Allah ya. Kalau kita mengatakan bismillah lalu kita tidak mampu memahamkan bismillah ini, menempatkan kata bismillah ini, sama halnya kita menzolimi ya, menzolimi asma Allah ya. Contohnya Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah ya. Ini kalau kita tidak paham maknanya, ini sama halnya kita menzolimi kodrat asmanya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, kita percontohkan dengan sebutan ana ya. Ana ini kalau kita tidak bisa melihat, maka kita telah memperkenalkan diri kita sendiri ya. Ana ya, ana itu sama halnya kita memperkenalkan diri kita sendiri ya. Nah, kita memperkenalkan diri kita sendiri atas nama Allah ya. Tetapi yang dibenarkan oleh Allah hanya adalah memperkenalkan Allah melalui diri kita ya. Tentunya kita dengan memahami apa yang dimaksud dengan ana tadi ya. Nah, kita lihat ya, begitu ya, begitu juga asmaul husnanya ya. Bertajalinya aku sin terhadap kodrat manusia yang memanggil aku, atau ya, atau dikatakan keakuanku, inilah dengan jaminan nama. Begitu juga kita menyebut ana ya, an ya. An itu adalah diri batin. Nah ya, tadi aku katanya, nah itu aku ya. Nah, ini adalah ana yang terlihat. Nah, jadi kalau kita bilang ana, berarti kita telah memperkenalkan atau telah kita membawa kodrat am itu dengan sebutan ana ya. Tapi kalau kita tidak bisa menyadari am itu adalah ana, maka kita telah dianggap memperolok-olokkan asma Allah ya. Nah, inilah yang perlu di garis bawahi ya kalau kita mengaji ya. Nah, an'amta alaihim wairil maghdubi ya. Nah, kita memperkenalkan bagaimana batin yang terlihat ini adalah diri Tuhan ya. Ta'ala itu Tuhan, ihim itu adalah diri, tapi kita hanya menyebut dengan sebutan ana ya. Kenapa ana? Karena kita terbuat dari anas ya, terbuat dari anas ya, anasin, manusia. Makanya dikatakan sesungguhnya diriku itu adalah dikatakan manusia ya. Dan aku bukanlah manusia, tapi diriku manusia. Dirinya yang dijadikan itu ya, bukan dirinya Tuhan itu manusia, tapi dirinya yang dijadikan
ya, yaitu yang dikatakan zat itu, ya. Nah, itu diri yang dijadikan, itulah manusia. Muhammad mim ha mim dal, ya. Nah, jadi begitu besarnya kita memperkenalkan kodrat Al-Fatihah tadi, kodrat diri ta'ala ihim itu dengan sebutan ana. Nah, itulah berkahnya, ya, bukan main-main, ya. Nah, jadi tinggal kita lihat bahwasanya yang terlihat ini adalah an, ya, yang am, ya, batin yang zohir, ya. Kita melihat yang terlihat inilah diri batin yang am, diri batin yang zohir, ya. Diri an yang am, ya, bukan an lain, ya. Bukan am lain, am itu batin yang terlihat, ya. Makanya, ya, sadar kita kalau kita sebuah batin yang terlihat dengan mengakui ana, ya. Jangan kita hanya ngomong-ngomong ana, ya, kalau kita tidak paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana itu kita memperlihatkan dirinya Allah, ya. Ya, nun atau dikatakan ana, ya, itu nun alif, ya, artinya apa? Di sini adalah Tuhan yang nyata atau dikatakan ta'ala, ya. Jadi kita sebut saja dengan ana, ya, makanya dipendekkan asmanya menjadi ana, ya. Jadi kalau dalam Asmaul Husna yang 99 itu boleh kita bilang ana boleh, ya, karena semuanya husna, ya. Sama itu artinya ana husna sama, ya. Hu itu aku, sin itu manusia, na itu aku, ya. Hu itu artinya zat, ya, atau dikatakan keakuannya, sin itu kodrat manusia, na itu aku, ya. Husna sama dengan ana, ya. Disitulah kita mendapatkan keberkahan dalam kita bergaul, menetapkan dalam pemahaman kaji diri kita itu kesempurnaan. Dan dengan kita memperkenalkan siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Nah, an'am katanya aku yang batin, aku yang zohir, menuju ketuhananku ta'ala ihim, ya. Jadi menghindarlah kau orang-orang, ya, orang-orangmu katanya Allah, menghindarlah kau orang-orangmu, ya. Hindarkan sifat kemanusiaanmu, ya. Itu katanya, itu yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Hindarkan ke orang-oranganmu, hindarkan ke sifat kemanusiaanmu. Sesungguhnya akulah diri yang an, sesungguhnya aku juga diri yang am, ya. Diri yang batin dan yang zohir, wal zohiru rabi wal batinu abdi, ya. Nah, anta alaihim, maka aku batin yang terlihat, ya. Makanya dikatakan lihatkan diriku. Itu perintahnya, ya, lihatkan diriku, ya. Buktikan diriku di dunia, ya. Jadi itu diri itu yang bernama min, ya. Min itu adalah diri amin, yang dilihat dari amin itu am dan in, ya. Makanya dibaca amin, datanglah diri yang didatangkan, ya. Makanya kalau kita baca amin, kita harus melihat diri kita, ya. Maka itu yang diterima dan sampai pada arasnya Allah. Itulah yang dikabulkan doa-doa kita, ya. Jadi dengan kita menyimpulkan kajian tadi, na'an amta tadi, bahwasanya kita telah mendapatkan kesimpulan. Biarlah semua orang ikut anak-anak, nggak apa-apa, mereka menyebut anak-anak, nggak apa-apa, ya. Tapi kita penyebutannya sudah berbeda dengan mereka. Saat kita menyebut anak, kita memperlihatkan wujudnya Allah ini, ya. Makanya tapi kita takut kalau dia menyebut, ya, tapi dia tidak melihat kodratnya, maka dia telah mengaku Tuhan, ya. Makanya jangan kita menyebut ana, ya, kalau kita tidak tahu kodratnya. Sama halnya kita menyebut diri kita Tuhan, ya. Saat kita menyebut ana, kita harus kemanusiaan harus lebur ke dalam diri, inilah Allah yang terlihat, ya. Nah, ini yang ditakutkan, ya. Makanya bala dan bencana itu tidak berhenti di dalam diri kita, ya. Bala dan bencana tidak terhenti di Indonesia. Makanya kalau kita beribadah, anak ini umatin Muhammad al-Bani Adamna, umatnya Muhammad, anaknya Adam.
Tapi kalau Allah memperkenalkan dirinya, bukan ana lagi, ya, bukan ana, ya. Nah, makanya di situ dia naik alif pada titik i, a pada Adam, i pada ruhani. Maka dia naik i, a i, dia naik i dibaca dengan inani, aku yang datang. Ana menjadi inani. Ya, makanya dikatakan innalillahi, innaullah, ya, inani anallah, ya. Yang ana itu diriku, inani, ya. Makanya kalau Allah dalam penyebutan dirinya dikatakan inna, ya, alif awalnya, ya. Tapi kalau kita lihat alifnya aftar ai, kalau u tidak disebut karena jatuh kepada rasa. Nah, inilah. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan kodat a i u dengan an dengan in, artinya inani, inani itu panggilan dan pengakuan Allah terhadap dirinya. Inani lillahi, ya, inna lillahi. Nah, inna, tapi kita manusia, makanya kita katakan ana, jatuhnya kodratnya Adam, ya. Itulah Allah, ya. Mungkin begitu, Kanevi, ya. Nanti kita lanjut lagi, mungkin Kanevi mau dinas, ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Guru. Iya, sama-sama Bang Musa, ya. Kanepinya lagi siap-siap kali. Iya, Masya Allah. Ya. Makanya jangan kita cuma menyebut anak-anak, ya. Ya, anak-anak itu disebutkan ke mana anak? Disebutkan kepada Tubuh. Iya, disebutkan kepada tubuhnya Allah, ya. Leburkan kita di situ, ya, lebur kita kemanusiaan, al-baka, leburkan kemanusiaan, merasa memiliki tubuh tadi, ya, lalu kita mengatakan ana, ya, kita memperlihatkan kuasa Allah, ya. Inilah hidupnya Allah, inilah wujudnya Allah, maujudnya Muhammad, ya. Makanya saya sudah katakan, nama aku Allah, maujudku Muhammad. Nah, lalu siapa yang berdiri ini, ya, yang menguasai semua itu? Kalau dinuliskan sambung Anna Ahmad itu, ya, Anna Muhammad, kasirnya. Iya. Anna Muhammad Rasulullah. Berarti Pak Guru yang jatuh pada diri sir itu Allah, Muhammad, Adam, itu di Adam ini berarti tempat nyatanya. Iya. Iya, makanya Adam itu tempat pertama pentajalian Allah dengan Muhammad, ya. Nah, makanya Adam, Allah, dalil Muhammad, ya. Ya, tempat di titik 3 itu Pak Guru. Itu Adam, ya. Zohir, ya. Adam itu rahasia. Nah, yang di bawah itu adalah wujud sama zat, ya, zat sama wujud, ya. Inilah Tuhan yang bernama Allah, dan di atas adalah Zohir, Adam, ya. Makanya dia berupa-rupa pada Adam, ya. Nah, begitu, dia berupa-rupa pada Adam. Yang titik 2 di bawah seperti ini, ya. Yang titik 2 di bawah itu dikatakan wujud sama zat, ya. Jadi zat ini yang bernama Allah, ya, sedangkan wujud ini yang Tuhan bernama Allah. Makanya sudah ketemu, berupalah dia pada Adam, ya. Zat ini kan alamnya Adam, ya. Zat ini alamnya Adam. Kalau kita berbicara hakikat, inilah Muhammad, ya. Gitu, ya. Ya, sama-sama Bang Musa, ya. Masya Allah, ya. Jadi Adam itu Allah, dalil Muhammad. Ya. Yo, Allah dalil Muhammad, Adam. Tempat pentajalian Allah dengan Muhammad pertama, ya, pertama. Makanya Adam itu pas diturunkan ke dunia, dia melihat nama Muhammad di arasnya Allah. Lalu kita bertanya, di mana arasnya Allah? Itulah di pandangan,
ya, di basarnya. Itulah arasnya Allah di basar kita. Saat kita memandang ke dalam, kita melihat Muhammad, ya. Nah, makanya dia mengatakan alhamdulillahi robbil alamin. Obdir. Iya. Ya, karena dia melihat nama Muhammad itu di arasnya Allah. Ya, arasnya Allah di mana? Ah, inilah pandangan saat dia memandang ke dalam. Ya, gitu. Nah, Beda ya Bapak Guru ya pandangannya. iya, makanya pandangan ini tidak semua harus melihat. Ya, pandangan ini termasuk juga merasakan. Nah, makanya dikatakan ainul basiro, pandang kamu ke dalam. Ya, pandang kamu ke Makanya dalam. juga beda orang. Iya. Iya. Pandang memandang, Bu Yuni. Jangan pandang Bukan memandang. auranya orang maksudnya. Orang maksudnya. Kalau sudah itu beda matanya juga. Iya, tapi kalau kita berbicara tentang ilmu, ya, kalau kita berbicara tentang ilmu, ini dia hilang. Ya, hilang Iya. Muhammad, ya. Nah, hilang Muhammad, hilang Adam. Berarti kita hanya berbicara tentang sifat, zat, dan wujud, ya. Nah, gitu. Oh iya Iya. iya. Nah, wujud adalah Tuhan, zat adalah Allah, sifat adalah yang menggerakkan tubuh ini adalah alam tadi. Ya. Begitu. Iya. Jadi lengkaplah sudah rohani, rabbani, nurani, itulah Allah. Ya. Nurani, rohani, rabbani, itulah Allah tuh, ya. Nah, makanya saya sudah katakan dari awal, nyawa itu bukan nafas, ya. Nah, nyawa itulah Allah, ya. Nyawa itu Allah, itulah batin. Tapi yang menghidupkan manusia Nyata wujud Allah. iya, tapi yang menghidupkan manusia bukanlah batin, ya, melainkan nafas itu sendiri, ya. Nafas itu sendiri yang menghidupkan manusia. Bang Yuda, rohani, nurani, rabbani tadi bukan trinitas kan? Bukan, harus merasakan, mengalami, dan Iya. ya, Dikira nanti trinitas. ya, itu yang dikatakan rohani, rabbani, nurani berhubungan, merasakan, mengalami. Dan mengalami. Iya. Kalau merasakan sudah enak Bapak Bako kayak minum makan madu. Kalau dirasakan enak manis sudah Kopi, terasa. merasakan kopi. Itu wah enak. Alami, merasakan, dan jadi kesatuan, saudara. Iya, inilah yang dikatakan tauhid, tafrid, dan tajrid. Ya, tauhid Allah. Kayak juga orang yang menikah. Ya, ya, tauhid Allah, merasakan apa? Merasakan adalah rohani, ya, nurani, rohani, rabbani. Nah, itu mengalami kekuasaan, mengalami pergerakannya dia, ya. Kayak orang menikah akan tahu sakinah mawaddah warahmah. Udah Yuni, Yakin? jangan ngomong itu Yuni, nanti akrut Yuni. Sakinah wawadah. Ketika kita menjelaskan Black man, ketika kita menjelaskan tapi di dalam hati ada seperti ketakutan, apa itu bagi iya iblis itu. Makanya iblis ini, makanya ketakutan ini yang membuat kita tertekan dalam kehidupan, ya. Nah, itu iblis kerjanya, ya. Makanya dengan ketakutan itu yang akan membuat kamu ya begitu gitu, ya, ragu-ragu, setengah ya, mam, ya, Was-was. iya, setengah busuk, was-was. setengah busuk. Masya Allah. Iya Bang Sang Kinasi sama ya. Masya Allah. Ya, silakan, mungkin Kanevi mau rungkat, silakan. Nanti kalau kurang ke tempat Alan ya. Alan, siap Alan. Terima kasih Bang Hamba. Bapak guru katanya Iya. mau ngajar. Sama-sama. Saya ngajarnya online. Oh, Oh. Online. enak. Online sekarang. Ya,
capek mundar mandir ya. Betul. Iya. Online anunya mahasiswanya on cam, Pak Guru. Iya, on cam semua. Kalau udah on cam ambil tiduran dia nanti. Iya. Masalahnya minggu ini bolak-balik ya, makanya saya batuk-batuk macam-macam. Sehat selalu Pak Guru. Kalau Amin. ketiduran sama Amin ya Allah. tidak fokus akhirnya belajarnya. Iya, sama-sama Bang Sana, Bang Sang Kinasi sama-sama ya. Tumben ini Makasih kinasnya semua. baik. Biasanya dia jadi itu, dia jadi buaya suka menggigit. Itu Berarti, akunnya sudah alhamdulillah lama, itu. banyak akunnya udah 9 tak blokin. Dia bikin akun lagi, Ya bikin Allah. akun lagi. Yuni baru tahu ya, karena Yuni tidak makan tempe. Iya, tempe. Iya. Dia nggak tahu rasanya tahu bagaimana.